Halo sahabat psikologi, dalam kesempatan kali ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul akan berbagi informasi tentang peristiwa yang banyak diperbincangkan belakangan ini, yaitu COVID-19. Kami akan berbagi informasi tentang wabah coronavirus diseases 19 atau COVID-19 dan kaitannya dengan obsessive compulsive disorders atau gangguan obsesif kompulsif. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa novel coronavirus merupakan kategori virus baru yang dapat menyebabkan penyakit pada pernafasan manusia, di mana virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Pada umumnya, pasien yang terpapar novel coronavirus memiliki gejala klinis seperti batuk, pilek, kesulitan bernapas, sakit tenggorokan, keadaan badan terasa letih dan lesu, dan yang mengerikannya lagi, dapat menyebabkan komplikasi penyakit lain dan bahkan berujung pada kematian. Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Kondisi ini seperti mengulang sejarah yang pernah dunia hadapi dahulu, seperti wabah Black Death atau pes yang telah menewaskan 50% dari penduduk Eropa, dan wabah lain adalah flu Spanyol. Dengan status virus corona yang menjadi pandemi, hal ini jelas tidak boleh diremehkan oleh siapapun, karena hanya ada beberapa penyakit saja sepanjang sejarah yang digolongkan sebagai pandemi. Seperti yang kita ketahui sejak kedatangan wabah virus corona yang diidentifikasi sejak tanggal 31 Desember 2019 yang berasal dari salah satu wilayah di Cina yaitu Wuhan. Yang akhirnya virus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, yang teridentifikasi memiliki kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Tapi dengan adanya peristiwa ini, pernahkah kalian berpikir tentang apakah dampak lain dari COVID-19 selain berdampak pada fisik kita? Dampaknya adalah membuat banyak sekali kepanikan secara massal. Sadar atau tidak, dengan adanya peristiwa ini, kondisi psikologis kita terganggu. Stigma mengerikan tentang virus ini pun bermunculan. Kecemasan yang nampak dengan perilaku maraknya pembelian barang-barang seperti masker dan hand sanitizer secara masif dari masyarakat tidak terbendung lagi, atau yang biasa kita sebut dengan panic buying. Keputusan tentang anjuran dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah mewajibkan kita untuk tetap di rumah aja, menjaga kebersihan, makan makanan bergizi, mengonsumsi vitamin, dan sesering mungkin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Akibat dari anjuran tersebut, tidak sedikit dari masyarakat yang salah mengartikan dari anjuran yang telah diberlakukan. Bahkan mungkin ada yang khawatir terkontaminasi virus sehingga benar-benar mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer secara berulang-ulang. Sampai menjadi terobsesi dengan hal tersebut. Padahal ini akan memperburuk keadaan dan bahkan katanya membuat seorang menjadi pembersih. Lalu pertanyaannya adalah, apa itu perilaku obsesif dan kompulsif? Apakah benar dengan adanya pandemi COVID-19 dapat menyebabkan seseorang mempunyai gangguan obsesif kompulsif atau OCD? Dalam kriteria Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 4th Edition Text Revision atau DSM-4 Text Revisi mengartikan bahwa obsesi adalah pikiran yang berulang dan menetap atau dorongan yang menyebabkan kecemasan. Sedangkan kompulsif adalah perilaku dan tindakan mental repetitif yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan ketegangan. Jadi dapat dikatakan OCD adalah perilaku, pikiran, desakan, atau gambar yang terus-menerus datang di dalam pikiran seseorang dan membuatnya tertekan. Dan untuk mengurangi tekanan tersebut, orang itu merasa seakan dipaksa melakukan tindakan berulang-ulang. Misalnya memeriksa pintu telah terkunci atau tidak, dan mencuci tangan secara berulang-ulang. Dikutip dari BBC News Indonesia, menurut seorang konsultan dan pakar OCD, Dr. Andrew Ailes mengatakan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 bisa saja membuat dan menambah penderita OCD. Namun hal ini hanya terjadi pada orang-orang yang memiliki gejala OCD sebelumnya. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini, orang jadi lebih fokus pada sesuatu, lalu bisa saja jadi sangat terobsesi untuk mencuci tangan.
Lalu ia pun menambahkan, pengulangan yang memicu sebuah keterangan bisa menjadi awal sebuah gejala OCD. Jadi hal itu mungkin saja terjadi. Lalu berdasarkan pendapat salah satu dosen dan psikolog Universitas Esa Unggul, Ibu Novendawati Wahyu Sitasari mengatakan bahwa agak membingungkan di kondisi seperti ini apabila kita mengatakan seseorang bisa menjadi OCD atau tidak. Karena kondisi saat ini kita memang dituntut untuk selalu bersih. Kita bisa melihatnya nanti setelah semua pandemik ini berakhir. Apakah orang-orang akan selalu cemas dengan kebersihan sehingga bisa diidentifikasikan menjadi gejala OCD. Lalu, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kecemasan agar terhindar dari gejala OCD? Singkatnya, kecemasan terjadi karena kognitif atau cara berpikir yang salah dalam menghadapi suatu permasalahan. Dan untuk meredamnya, tentu saja kita harus memperbaiki kognitif kita terlebih dahulu. Caranya adalah dengan berpikir yang positif, mencari informasi yang tepat, tetap menjalankan protokol dengan benar, menjaga pola hidup sehat, bijak bertindak, dan lakukanlah hal yang positif untuk mengalihkan semua kecemasan kita. Virus corona memang berbahaya, tapi lebih bahayanya lagi ketika timbulnya rasa panik dan kecemasan yang berlebihan. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan ingat tetap di rumah aja.